Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Melanjutkan pendapat-pendapat ulama atau madzhabul arba'ah tentang benda suci dan benda yang najis. Wa minha bayduhul ladzi lam yafsud wa labanuhu idza kana adamiyan aw ma'kulal lahmi. Amanausul hayawan al hayy sawan kana insanan aw ghairahu fa innahu tahirun bihasabi khilqatihi ila ba'dha asya' mufassalatan fil madzahib. Termasuk benda suci yaitu telurnya hewan yang belum rusak, masih bagus, seperti telur ayam, telur bebek, tapi yang masih bagus, belum ada darahnya, itu halal. Dan juga termasuk benda suci yaitu air susu manusia dan susunya hewan yang boleh dimakan dagingnya, itu juga hukumnya suci. Untuk telur sendiri, mazhab Syafi'i, walaupun di sini dalam kitab Madzhabul Arba'ah, idza kana adamian aw ma'kula lahmi, tapi dalam kitab lain dijelaskan bahwa untuk telur itu meskipun dari hewan yang tidak disediakan untuk dimakan dagingnya, yang penting bukan barang najis, itu hukumnya tetap suci. Tapi kalau di sini kan idza kana adamian aw ma'kula lahmi, telur dari hewan yang boleh dimakan dagingnya. Adapun hewan yang hidup itu jelas suci, kecuali hewan-hewan tertentu yang dihukumi najis. Manusia, bebek, ayam, kambing, gajah, itu ketika dalam keadaan hidup, hukumnya suci. Adapun air susunya, itu kalau memang bisa dimakan dagingnya, maka suci. Untuk telur, kalau memang belum rusak, maksudnya belum kecampuran darah, bercampur darah, maka suci. Baik dari hewan yang boleh dimakan dagingnya atau tidak, yang penting hewan tersebut itu suci. Perlu saya tegaskan lagi, dalam kitab Madzhabul Arba'ah itu ada qaid idza kana adamian au ma'kula lahmi. Tapi dalam kitab lain diterangkan meskipun dari hewan yang tidak disediakan untuk dimakan dagingnya, tetap telur itu hukumnya suci. Kemarin kami sudah jelaskan bahwa apabila terjadi seperti itu berarti kemungkinan ada dua pendapat atau pendapat ashab. Ila ba'dha asya. Maksudnya hewan yang dalam keadaan hidup itu hukumnya suci, baik itu manusia atau selain manusia, itu memang suci secara asal kecuali hewan-hewan tertentu. Asy-Syafi'iyah wal Hanabilah qalu. Madzhab Syafi'i dan Hambali mengatakan anjing dan babi dan hewan yang dilahirkan dari keduanya atau salah satu dari keduanya itu hukumnya najis. Imam Hambali atau Hanabilah menambahkan termasuk hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya kalau memang besarnya itu lebih dari kucing. Ini perbedaan Hambali dan Syafi'i. Kalau Syafi'i itu yang najis anjing dan babi dan anak-anaknya atau salah satu dari keduanya. Maksudnya seumpama anjing kawin dengan kambing, terus lahirlah hewan meski berbentuk kambing, maka hukumnya tetap najis. Begitu juga Hanabilah sama. Hanya saja kalau Hanabilah menambahkan hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya yang mana fisiknya lebih besar daripada kucing. Jadi lebih umum kalau Hambali. Gajah
itu bisa dikatakan najis kalau Hambali. Karena gajah tidak disediakan untuk dimakan. Singa, serigala, itu semua najis menurut Hanabilah. Al-Hanafiyatu qalu laisa fil hayawan najisun ilal khinzir faqat. Kalau Hanafiyah mengatakan semua hewan itu suci kecuali satu, yaitu babi. Nih kalau Hanafiyah cuman babi. Anjing tidak najis. Hanafiyah. Tapi walaupun tidak najis, tetap wajib dibasuh 7 kali ketika bersentuhan. Bukan karena najisnya, tapi karena ta'abudiyah, mengikuti perintahan. Al-Malikiyah qalu la syai'a fil hayawan najisul ain mutlaqan fal kalbu wal khinzir wa ma tawalada minhuma tahiratun jami'uha. Kalau Malikiyah mengatakan semua hewan itu tidak ada yang najis secara ain, tidak ada yang najis, semua suci, baik anjing atau babi itu hukumnya suci. Tapi sudah saya jelaskan bahwa meskipun suci, ketika kita bersenggolan dengan babi atau anjing tetap wajib dibasuh 7 kali. Baik menurut Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali yang mengatakan suci itu tetap wajib, tapi atas dasar ta'abudiyah, yaitu mengikuti perintahan. Jadi perbedaannya masalah anjing dan babi jelas. Syafi'iyah, anjing dan babi dan anak-anaknya. Hanabilah, anjing dan babi dan anak-anaknya, ditambah hewan yang tidak disediakan untuk dimakan dagingnya apabila hewan tersebut lebih besar daripada kucing. Hanafiyah yang najis cuma satu, yaitu babi. Kalau Malikiyah semuanya hukumnya suci. Ini dalam keadaan hidup, kalau mati nanti hukumnya bangkai. Ini maksudnya dalam keadaan hidup. Sekian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.